selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami semua, kakak-kakak pembina di Bina Iman hari ini. Oke, hari ini kita akan mulai Bina Iman ya. Oke, tapi sebelum mulai Bina Iman, adik-adik jangan lupa untuk ikut misa online-nya ya. Oke, nanti kita akan ada nyanyi, terus firman, terus ada kreativitas. Nah, nanti kita bareng-bareng mengerjakan semua secara online via Zoom hari ini ya. Oke, selamat mengikuti adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, Kita adik-adik. mau mulai sekolah minggunya ya, Kaulan ya. Iya, Kak Yuk Poni. kita siap-siap, ambil sikap doa. Kita nyanyi bareng-bareng ya untuk memulai doa kita. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku genggam erat-erat, tanda siap berdoa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman dan belajar dari-Mu. Berkatilah kami. Amin. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tepuk salut. Salut. Ya. Selamat pagi adik-adik. Kita mau selanjutnya dengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi sama saya Kania dan Kak Lala. Dan hari ini kita mau baca firman. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat kan di rumah? Udah lama ya kita nggak ketemu lagi. Adik-adik udah siapkan kitab sucinya? Kita baca sama-sama ya. Injil hari ini dari Injil mana ya Kak Lala ya? Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51, Kak. Nah, yuk adik-adik disiapkan, dibuka kitab sucinya, cari Injil Yohanes. Kita baca sama-sama ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan dari mana di padang gurun, dan mereka telah mati.
Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita kan tadi udah baca firman. Nah, sekarang kita tonton video berikut ini ya untuk renungan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman lilin kecil, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat dan sukacita selalu kan? Aku juga sehat-sehat dan sukacita selalu. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik banget buat kita. Nah, teman-teman lilin kecil, teman-teman inget gak cerita tentang bangsa Israel yang ditindas di Mesir? Mereka disuruh untuk bekerja paksa. Mereka sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sudah pengen istirahat, tetapi mereka tidak bisa karena mereka bekerja paksa. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Dan ternyata Tuhan betul-betul membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Bapa Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 31b, Firaun mengatakan, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Wah, teman-teman lilin kecil, kuasa Tuhan luar biasa sekali ya untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Nah, teman-teman tahu juga nggak kalau bangsa Indonesia zaman dulu itu hidup dalam penjajahan selama lebih dari 350 tahun. Mulai dari dijajah oleh bangsa Portugis, kemudian Belanda, dan juga Jepang. Ada nih video yang bagus dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yuk teman-teman kita lihat dulu. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Gawat jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari
Agustus 1945 dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman lilin kecil, bangsa Indonesia akhirnya dapat merebut kemerdekaan yang dipimpin oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta dengan dorongan pemuda-pemudi Indonesia pada masa itu. Sama seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan juga telah membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Mari teman-teman, kita sama-sama bersyukur. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun. Oleh karena itu, teman-teman, yuk kita sama-sama belajar yang rajin supaya kita bisa semakin mengharumkan nama bangsa Indonesia, agar perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa kita juga tidak sia-sia, teman-teman. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik sekali buat kita. adik-adik. Halo adik-adik. Gimana nih Kak Elsa? Kita udah mau akhir acara sekolah minggu online kita. Iya Kak. Oh iya Kak, kita mau ngajak adik-adik nih untuk sekolah minggu bareng ya nanti. Ya, boleh. Ditunggu Setiap aja kapan, ya Kak? adik-adik. Tanggalnya kapan, Kak? Nanti diumumin ya adik-adik. Siap-siap aja. Tapi adik-adik harus ikut ya. Ajak teman-temannya juga untuk standby di YouTube. Nanti kita live juga di YouTube, di Zoom juga live. Jadi Iya, kita bisa kangen-kangenan ketemu bareng ya adik-adik. Kangen sama kalian juga Iya. pasti kangen sama kami. Oke, kita mau tutup sekolah minggu online kita. Kita doa dulu, kita persiapkan hati kita. Tuh. Yuk, kita nyanyi dulu ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Silahkan Kakak Eci. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu hari ini. atas berkat-Mu hari ini. Kami, anak-anak-Mu,
kami anak-anakmu boleh belajar mengenai roti kehidupan. Kiranya Bapa, kami boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe YouTube channel Nicodemus. Oke. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.